Oke, selanjutnya culture shock. Jadi perbedaan di Indonesia sama di Amerika, mulai dari bersosial media, berteman dan sebagainya. Bisa dijelaskan gitu? Untuk culture shock yang paling berasa banget itu yang pertama kali sejak aku menginjakkan di Amerika itu makan, budaya makan. Misalnya di Indonesia kan tangan kanan sendok, tangan kiri garpu kan. Nah kalau misalnya di Amerika itu sendok itu hanya benar-benar digunakan untuk yang berkuah. Kalau misalnya nggak berkuah, kalau kamu makan Rendang. Nggak ada. Stick. kalau misalnya kamu makan sesuatu yang nggak berkuah, sendok ini tuh nggak boleh dipakai atau dianggap kasar gitu loh, dianggap nggak sopan. Oh. Jadi kalau misalnya benar-benar berkuah baru pakai sendok. Nah kalau misalnya di sana itu biasanya tangan kanan garpu, tangan kiri pisau. Itu sih biasanya yang paling umum itu, yang paling pertama banget aku kaget itu. Soalnya kan kita kebiasaan makan nasi pakai sendok, makan semuanya pakai sendok. Dan aku pertama kali itu makan nasi di sana, makan nasi karena ada nasi, ya udah kan kebiasaan pakai sendok kan. Ya udah aku makan nasi pakai sendok itu ternyata dikasih tahu kalau ternyata makan nasi pun itu pakai garpu. Dan itu kayak waktu pertama itu bahkan masih di Washington DC, waktu orientasi bareng-bareng itu, jadi kita sama orang Indonesia itu kayak selalu apa ya, kayak gitu, kaget gitu loh, kayak susah. Gak bisa dibayangin lah makan nasi pakai sendok itu susah. Nah itu kita benar-benar kayak ngerasa nggak lega gitu makan nasi pakai sendok. Terus Nasi pakai garpu. Oh iya, nasi pakai garpu maksudnya. Apalagi ya. Terus cara bersosial media. Jadi di sana itu lebih ramenya itu di Snapchat daripada di Instagram. Kalau misalnya kita kan pakai Snapchat kan paling cuma sekedar main filternya doang kan. Nah kalau di sana itu yang lebih umum dipakai itu Snapchat. Jadi aku waktu itu kayak mau nggak mau bikin Snapchat gitu. Terus soalnya awalnya aku juga nggak terlalu paham banget kan Snapchat itu gimana, tapi karena teman-teman kayak gitu ya udah aku beradaptasi gitu lah sama teman. Terus untuk masalah Instagram tuh misalnya mereka jarang punya Instagram gitu. Kalaupun punya pun itu kayak cuma sekedar temen apa ya, Temen dekat. bukan apa ya, kayak Instagram itu cuma kayak sebuah ya udah punya Instagram gitu loh, tapi nggak yang dipakai banget. Tapi biasanya dan kebanyakan itu private biasanya itu. Terus untuk masalah untuk tagging, untuk menandai teman itu biasanya ada beberapa orang yang kalau misalnya kamu mau tag aku ya udah tag aja gitu, kayak ya udah kita di sini. Terus ada juga beberapa yang nggak suka di tag, harus minta izin. Kayak misalnya aku boleh tag kamu nggak di sini gitu, bla bla bla. Misalnya ada beberapa orang yang nggak pengen diketahui sosial medianya. Jadi kan kalau misalnya kita di sini tiba-tiba di follow sama orang asing kan ya udah kita biasa aja gitu lah, atau mungkin malah senang soalnya followers kita nambah gitu kan. Tapi kalau di sana tuh kadang aku nggak suka privasiku diganggu sama orang lain, apalagi orang yang nggak aku kenal gitu. Terus untuk budaya berteman di sana itu lebih ke, kalau misalnya kalau di sini kan ya udah kita kenalan, ya udah berteman bla bla bla, gampang banget. Kalau di sana menurutku itu harus yang benar-benar satu frekuensi yang baru bisa jadi teman. Kalau kita di sini kan kalau misalnya nih aku sama Mas Aki ya udah kita teman, tapi kalau misalnya kita nggak sefrekuensi tapi kita kan tetap bisa Ngobrol. tetap bisa berteman biasa gitu loh, berteman baik meskipun nggak yang jadi teman deket banget gitu. Nah kalau di sana itu enggak, kalau misalnya aku sama Mas Aki nggak sefrekuensi ya udah kita nggak bakal berteman. Kita bukannya apa ya, bukannya sombong atau gimana, tapi cara berpikirnya itu kayak kalau misalnya aku nggak bisa berteman sama Mas Aki, buat apa, kayak buang-buang waktu gitu loh. Ya udah aku udah punya teman kok gitu loh. Mereka tuh lebih mengutamain kualitas hubungannya daripada kuantitasnya.
toh kalau misalnya di sini kita sama aja, misalnya kita punya teman 500, ujung-ujungnya yang satu geng sama kita, yang satu frekuensi sama kita paling cuma 5 aja gitu kan. Nah kalau di sana itu daripada capek-capek ngobrol sama 500 orang, ya udah kita 5 aja toh ujung-ujungnya, ya udah kita 5 aja yang rame-rame. Terus kalau misalnya udah ada satu geng 5 nih, nah ada orang baru yang masuk, ini tuh susah. Jadi waktu itu aku nggak struggle buat cari teman di sana, soalnya kita benar-benar di sana mereka benar-benar kayak menganggap apa ya, kayak menganggap orang asing itu menganggap kayak apa ya, bukan aneh tapi lebih ke trust issue sih, lebih ke kayak nggak mudah percaya. Mereka lebih di sana tuh lebih sadar, lebih aware terhadap fake friend. Jadi mereka tuh nggak mau adanya fake friend gitu. Jadi daripada mereka punya masalah dengan fake friend, lebih baik kita berlima yang benar-benar asik. Terus kalau misalnya ada orang baru ini susah masuknya itu gara-gara mereka berlima ini takut si satu orang ini bakal jadi fake friend dan bakal merusak satu geng ini gitu ya. Tapi alhamdulillahnya waktu itu aku menemukan teman yang benar-benar satu frekuensi, jadi aku bisa bisa bergabung lah ke sebuah geng itu tadi. Terus dan itu kebetulan juga dibantu sama dibantu sama adik-adikku dan saudara-saudaraku gitu. Jadi kayak saudara-saudaraku yang satu sekolah sama aku biasa awalnya tuh kayak ditemenin gitu. Terus jadi lama-lama akhirnya udah ketemu teman sendiri, jadi bisa bersosialisasi biasa sih. Terus yang paling utama banget itu cara berbicara sih. Kalau misalnya di Indonesia kan ada budaya nggak enakan atau yang disebut indirect speaking gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak langsung diomongkan gitu loh apa yang kita omongkan. Kita pengen A, kita harus basa-basi dulu sampai bilang ke kita pengen A gitu. Tapi kalau misalnya di sana itu harus benar-benar direct. Jadi kita pengen A, ya udah kita bilang pengen A, I want this, I want that gitu. Terus kalau misalnya ditawarin do you want this, do you want drink atau apapun, kalau misalnya kamu di sini kan kita nggak usah repot-repot, tapi sama pengirim makan biasanya kita dibikinkan kan, artinya kita minum juga soalnya kita nggak enak udah dibikinin. Kalau di sana do you want drink, no, dan itu benar-benar nggak bakal dibikinin. Biasanya kita dari awal bilang nggak mau gitu. Terus kamu juga nggak bakal ditanyain lagi. Biasanya kamu nggak bakal kayak tiba-tiba do you want drink, no, terus beberapa menit kemudian do you want drink. Biasanya tuh nggak ada kesempatan gitu. Jadi kalau misalnya dari awal kamu lapar atau kamu haus, kalau misalnya ditawarin dan kamu mau, ya udah bilang yes, no. Itu bukan kalau misalnya di sini mungkin dianggap asokan, tapi di sana itu ya udah, itu emang budayanya kayak gitu. Jadi pokoknya intinya budaya itu nggak ada yang nothing's better, nothing's worse, it's just different. Budaya itu nggak ada yang lebih baik atau nggak ada yang lebih buruk, cuma berbeda aja. Dan kita itu harus menghargai perbedaannya gitu loh. Kalau misalnya menurut budaya A menurut kita salah, ya udah kita coba mikir kalau menurut orang lain budaya kita, menurut orang lain pun budaya kita bisa aja dianggap orang lain salah, ya sama aja kayak gitu. Jadi nggak ada yang lebih baik atau nggak ada yang lebih buruk, pokoknya ya udah berbeda aja, namanya juga budaya. Jadi ini kan selama 9 bulan di Amerika, barangkali apa sih yang dirindukan dari Indonesia selama 9 bulan di Amerika itu? Sebenarnya banyak sih yang dirindukan dari Indonesia, terutama keluarga lah, udah pasti jelas. Aku bakal rindu dengan keluarga aku, terutama kan aku di Indonesia, di Amerika itu kan aku sendiri, di keluarga angkat dan benar-benar asing, nggak pernah bertemu di lingkungan yang asing. Jadi yang paling utama jelas aku rindu dengan keluarga aku. Terus yang kedua, rindu dengan budaya di Indonesia. Jadi kayak aku biasa di Indonesia kebiasaan kemana-mana naik sepeda motor, naik bis kemana-mana bebas. Tapi di sana nggak ada sepeda motor, jarang ada bis. Terus ya beda aja gitu loh budayanya. Terus sama yang paling penting makanannya, jelas aku paling rindu sama makanan Indonesia. Karena di sana tuh makanannya lebih kayak hambar gitu loh, kayak jarang ada rempah-rempahnya. Terus lebih ya udah, sekarang kita
terus sama nasi nah kayak biasa kayak misalnya di sini kan makan nasi sama lauk terus pedes enak berbumbu. Terus kalau di sana tuh enggak, kayak di sana burger sama kentang sama minuman, kenyang sih kenyang tapi kan butuh pedes gitu kan. Terus atau mungkin makan steak berapa sekian pounds gitu, terus sama mungkin sayur-sayuran sama minuman, tapi kan apa ya, tetap aja rinduin apa ya mas, apa ya, keberadaan nasi itu benar-benar menurutku sangat dirindukan sih. Meskipun aku sering bilang kalau misalnya aku rindu makan nasi, terus juga sama orang tua angkatku juga kan sering dimasakin nasi sama apa gitu, tapi kan nasi kan hambar gitu kan. Nah kalau misalnya makan nasi kan butuh sesuatu yang berbumbu gitu, yang terasa kuat gitu loh. Jadi emang sih sebelumnya aku udah nyiapin kayak bawa bumbu cabe, bawa saus ABC, bawa kecap. Karena kecap di sana kan kebanyakan nyebutnya kan soy sauce. Tapi soy sauce di sana itu kecap asin, tapi dan kecap manis itu bukan apa ya, bukan termasuk budaya di sana gitu. Jadi jarang ada kecap manis. Jadi aku bawa kecap manis, terus bawa bumbu-bumbu yang siap jadi, yang tinggal masak doang itu. Meskipun ya itu kayak kadang-kadang bumbu aku hemat pakainya, jadi kayak kalau misalnya benar-benar kangen aku baru masak bumbu itu, aku hemat soalnya ya kalau misalnya aku jor-joran di awal kan nanti habis akhirnya gimana. Meskipun di sana juga ada sih sebenarnya Asian store, Asian market gitu, itu jadi jualan kayak Fusion food. bukan yang dijual itu hal-hal yang berhubungan dengan budaya Asia gitu. Nah tapi itu kan Asia secara umum ya, dan itu kebanyakan dari Jepang, Korea, sama Cina. Oh ya, sama Thailand. Itu biasanya terisi dari 4 negara itu. Nah Indonesia itu jarang banget, bukan jarang sih, kayak cuma sedikit gitu loh bagiannya. Jadi yang udah pasti ada di sana itu ada Indomie, ada Kopiko, ada Nescafe, ada apa ya, banyak sih yang ada di sana. Tapi bumbu-bumbu itu juga ada tapi terbatas gitu. Tapi yang biasanya sering banget ada itu bumbu rendang, itu kayak dimanapun ada. Terus kecap manis, terus apa ya pokoknya yang basic aja sih yang ada. Terus itu sih yang menurut yang aku kangenin sama teman-temanku. Jelas aku kangen teman-temanku yang di Indonesia, soalnya di sana di Indonesia aku kebiasaan punya apa ya, punya teman banyak, di mana-mana ada biasa apa ya, biasa apa, nongkrong di sini ada temennya, di sini ada temennya, di sini ada, di mana-mana ada temennya. Kalau misalnya di Amerika itu lebih kayak cuma satu kelompok aja gitu, jadi kayak kemana-mana mereka aja gitu. Padahal aku juga pengen kenalan sama orang ini, kenalan sama anak ini, kenalan sama anak gitu, tapi karena beda budaya jadi ya udah aku akhirnya tetap kenalan sama orang-orang ini, tapi dia tetap balik lagi ke kelompok awalku itu gitu. Yang terakhir nih, pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin aku sampaikan sih, kalau misalnya kamu kelas 10 bisa nih kamu kelas 10 bisa nih dicek programnya di afsindonesia.org atau di Instagramnya Bina Antar Budaya. Kalau kamu di daerah Jawa Timur bisa dicek di Binabud SBY, BINABUD SBY. Nah di Instagram itu nanti bakal ada info untuk seleksi dan lain sebagainya. Kalian bisa cek, dan jangan takut, pede aja, pokoknya jadi diri sendiri. Terus nanti kita bakal dinilai kelebihan dan kekuranganmu secara utuh. Terus kalau misalnya bahasa Inggrismu jelek, santai aja, tenang aja, pokoknya kamu bisa dasar-dasarnya, bisa istilahnya bisa tanya di mana kamar mandi, di mana makannya, ini makanan apa, itu pokoknya percakapan dasar. Soalnya nanti di Amerikanya nanti kalian juga bakal belajar, tujuannya kan kalian belajar, bukan kalian udah bisa terus di sana main-main gitu. Jadi belajar itu
sambil berproses gitu. Terus apa lagi ya, terus kalau misalnya ditanyain di Amerika enak nggak, kalau boleh jujur ya enak, jelas. Tapi aku sadar kalau misalnya Amerika dan Indonesia itu berbeda. Kalau misalnya ditanyain bagus Indonesia apa bagus Amerika, ya aku nggak bisa membandingkan, soalnya seperti yang aku bilang tadi, setiap budaya itu berbeda, Amerika dan Indonesia itu berbeda, jadi nggak bisa dibandingkan. Nggak ada yang lebih baik atau nggak ada yang lebih buruk. Nah, tapi dari aku sendiri, aku juga ingat, aku juga sadar kalau kemanapun, seenak apapun di negara asing, aku sadar kalau tempatku pulangku itu tetap Indonesia, rumahku tetap Indonesia, dan aku juga berasal dari Indonesia. Kemanapun aku pergi, aku juga bakal balik ke Indonesia. Oke, terima kasih atas sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberi info-info. Barangkali kalian ada yang ke Amerika nantinya, jadi dapat informasi dari video ini, bisa menyiapkan seperti tadi colokan internasional. Terus Jangan pakai yang gini. pakai kartu ATM yang ada Visa atau Mastercard dan lain-lain seperti Visa juga dipersiapkan. Itu sih. Sekian. Terima kasih.